Annyeonghaseyo, Lalisolaniyeyo. Hello everyone, this is Lalis Project. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang alur cerita Pentas Season 2 episode 10. Kram, sejak pernikahan Ju Tante dan Sojin pun tiba. Semua tampak senang kecuali Seokhyung dan Sojin. Tiba-tiba di tengah pesta, pengacara Im mendapatkan panggilan telepon dari ibunya yang mengabarkan bila Dr. H adalah tersangka kasus pembunuhan Verona. Segera televisi pun dinyalakan dan berita kasus itu telah dipublikasikan. Tentu saja semua tampak syok, terutama Sojin. Ju Tante pun membisikkan bila itu adalah hadiah pernikahannya untuk Sojin. Eunbyul pun kini sampai di rumah diantar oleh Seokhun. Tentu saja di sini Eunbyul mencari ibunya dan sang pembantu memberitahu bila Sojin tengah mengadakan upacara pernikahan dengan Ju Tante. Yang mana hal ini membuat Eunbyul menangis. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi, rupanya itu adalah Seokhun. Eunbyul pun mengatakan agar tak membukakan pintu untuk Seokhun. Namun pembantunya yang lain sudah terlanjur membukakannya. Di sini Seokhun pun menanyai Eunbyul tentang kelakuan Eunbyul tempo hari pada Verona. Namun Eunbyul mengatakan bahwa ia tidak tahu dan mengatakan pada sang pembantu untuk mengusir Seokhun. Sementara itu di tempat pesta, berita penangkapan Dr. H pun memancing keributan. Tiba-tiba Oyuni mendapatkan panggilan telepon dari kepolisian. Oyuni pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu di ruang interogasi, Pak Bak mengaku bila Dr. H telah menyuapnya untuk mengakui perbuatan itu. Rupanya Pak Bak sempat dipukuli anak buah Ju Tante untuk mengaku. Setelah mendengar pengakuan Pak Bak, Dr. H pun tanpa bisa membela diri, ia pun mengakui semua tuduhan yang diberikan padanya. Bergegas Sojin pun menemui Dr. H dan menyuruh Dr. H untuk menyangkal semua tuduhannya. Dr. H pun menyuruh Sojin agar tak menemuinya lagi dan segera membawa Eunbyul pergi dari Korea. Dr. H juga meminta Sojin untuk tak mencemaskannya lagi. Kini Sojin sampai di rumah dan sang pembantu mengatakan bila ingatan Eunbyul telah kembali. Sojin pun menemui Eunbyul dan tentu saja Eunbyul marah. Eunbyul pun sempat bersikap seolah ia tak peduli dengan penangkapan ayahnya, membuat Sojin hilang kendali hingga menampar Eunbyul. Setelah itu Eunbyul pun mengatakan bila Sojinlah yang telah meninggalkan kakeknya ketika jatuh dari tangga. Dengan emosi meluap, Eunbyul pun mengatakan bila ia menyukai Seokhun. Namun Sojin dengan tega telah menikah dengan Ju Tante. Sojin pun tak bisa berkata-kata. Buru-buru Eunbyul mengambil cutter hendak bunuh diri. Sojin pun berusaha untuk menenangkannya. Dengan menangis, Eunbyul pun mengatakan bila ia sebenarnya tengah ketakutan, terutama saat mengingat kejadian itu. Ia mengatakan bahwa hanya menyerang bahu Rona lantas tersadar kembali ketika mendengar suara nada dering telepon. Di sini Sojin pun berpikir kemungkinan ada pelaku lain dalam insiden itu. Sojin pun menemui Ju Tante di rumahnya dan meminta agar Eunbyul diizinkan tinggal di rumah Ju Tante. Namun Ju Tante menolak. Kali ini Ju Tante bahkan memecat seluruh pembantunya, lantas Sojin harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Dan Ju Tante pun meminta Sojin untuk menyerahkan yayasan untuknya. Seketika Sojin pun meminta cerai dan mengancam Ju Tante akan mempublish siapa pelaku yang telah membunuh Suryeon. Mendengar itu Ju Tante pun marah lantas menyeret Sojin ke ruang rahasia lantas mencambuk Sojin. Kini Egyo sedang berada di kantor Pak Hwang berniat membeli lahan kosong nomor 27 di Jeonsu. Ternyata calon pembeli sudah cukup banyak mengincar lahan itu, bahkan diantaranya sudah memberikan deposit. Kali ini Sojin pun diseret ke sebuah ruangan, lantas dikurung oleh Ju Tante. Dan Sojin tak akan dikeluarkan sebelum ia menandatangani pembebasan saham di grup Chonga. Oyuni pun mengunjungi Dr. H mengabarkan telah menandatangani surat cerainya. Dan hal yang mengejutkan adalah saat Oyuni mengatakan Rona adalah anak Dr. H. Mendengar itu tentu saja Dr. H pun menangis histeris. Lantas Oyuni pun meninggalkannya. Ju Tante pun mengajak Egyo ke tempat kerja Suryeon dulu. Dan Egyo mengatakan bila dia menginginkan tempat itu. Ju Tante juga mengatakan bila semua rencananya telah berjalan lancar.
Tiba-tiba Judante memberikan sebuah hadiah pada Egyo. Saat dibuka, rupanya kalung milik Eunbyul. Judante meminta Egyo untuk menyimpannya. Egyo pun memancing Judante atas insiden itu. Adegan kilas balik pun diperlihatkan saat Matuki menelepon Judante mengabarkan bila Beronala yang telah memenangkan trofi festival Chonga. Dengan kesal, telepon pun ditutup oleh Judante. Tiba-tiba Judante mendapat panggilan telepon dari Egyo. Dan secara tidak sengaja Judante pun melihat Rona yang jatuh dari tangga karena dilukai Eunbyul. Ia pun mendekati Rona. Rona pun meminta bantuan pada Judante untuk memanggil Oyuni. Namun Judante malah menusuk kepala Rona dengan potongan trofi itu, lantas menghapus sidik jarinya dengan sapu tangan yang ia bawa. Judante pun segera membersihkan cipratan darah di tangannya, juga mengganti baju yang telah dibawa oleh anak buahnya. Anak buah Judante juga segera pergi untuk menghapus rekaman CCTV Judante yang telah melakukan kejahatan pada Berona. Dan adegan diperlihatkan orang yang membunyikan alarm adalah Judante juga. Kali ini percakapan mereka pun juga turut didengar oleh Oyuni, membuatnya marah. Kini Seokhyung pun membebaskan Sojin. Sojin pun keluar lantas menuju kamar Judante hendak membekapnya dengan bantal. Namun Sojin mengurungkan niatnya saat mendengar nada dering telepon. Tiba-tiba ia teringat lagi melodi yang dinyanyikan Eunbyul mirip dengan nada dering Judante. Buru-buru Sojin pun pulang membangunkan Eunbyul, menyuruhnya untuk menyanyikan nada melodi telepon yang dia dengar saat menyakiti Rona. Di sini Sojin yakin bila meninggalnya Rona ada campur tangan Judante. Tiba-tiba anak buah Judante pun datang lantas menyeret Sojin untuk segera kembali ke rumah Judante. Hari pelelangan pun tiba dan banyak orang yang hadir mengincar lahan Oyuni. Semua tampak gencar mengajukan tawaran hingga Egyo memberikan tawaran paling tinggi dan membuat yang lain menyerah. Kali ini Sojin disekap lagi di ruang bawah tanah. Ia pun mengotak-atik handphonenya dan melihat foto-foto Eunbyul. Namun tiba-tiba matanya terpaku pada model baju Judante yang tiba-tiba berubah. Sojin pun menjadi sangat yakin bila Judante lah yang telah membunuh Rona. Dia pun menelepon sekretaris Do untuk menyelidiki siapa itu Na Egyo. Setelah acara lelang berakhir, Logan pun menemui Egyo dan mengatakan bila kali ini sudah tak mengharapkan apapun lagi pada Egyo. Dan ia juga merasa kasihan pada Suryeon yang telah dimanfaatkan oleh Egyo. Kali ini Sojin memasak makanan untuk Judante yang sedang tertidur. Tiba-tiba Seokhun datang dan membantunya keluar lewat jalan rahasia. Setelah sampai di luar, Oyuni pun datang terburu-buru untuk menjemput Sojin. Sojin pun masuk pada mobil Oyuni dan keduanya berhenti di pinggir danau. Dengan menekan rasa egonya, Sojin pun memohon pada Oyuni untuk menyelamatkannya. Dia pun mengakui bila Eunbyul memang melukai Rona, namun Judante juga turut terlibat di dalamnya. Adegan berpindah lagi, terlihat seseorang yang kini melakukan video call dengan Seokhun dan mengatakan, "Seokhun, ini aku." Lalu adegan berpindah lagi di mana anak buah Logan melaporkan foto kegiatan Egyo akhir-akhir ini. Namun Logan mengatakan bila ia sudah tak peduli lagi dengan Egyo. Saat anak buahnya hendak membawa foto-foto itu, Logan tiba-tiba menghentikannya saat melihat gantungan di tas Egyo mirip dengan kalung Suryeon. Logan pun mendatangi Egyo lantas langsung memeluknya dan mengatakan bila Egyo adalah Suryeon. Ia pun meminta maaf karena terlalu lama menyadari Egyo adalah Suryeon. Dan episode 10 ditutup dengan seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah itu membuat Logan dan Suryeon terkejut. Oke, jadi kayak gitu alur cerita Penthouse Season 2 episode 10. Sampai ketemu di episode berikutnya. Krom, damai sigane baya, annyeong!